Tidak ada seniman yang berhasil itu kalau dia adalah pecandu narkoba. Terima kasih nih Pak Isbedi Ya. sudah hadir di studio podcast Kupas Tuntas. Ya. Dalam 1 minggu itu bisa melahirkan berapa karya Pak Isbedi? 1 minggu atau 1 bulan? Sehari ini saya bisa dapat 3 kalau untuk puisi, Pak. Oh gitu ya? Iya. Sehari bisa dapat 3? Dapat 3. Tapi kalau cerpen memang itu kan di Facebook saya tuh saya lempar dulu cuman ini aja, nanti baru saya ini Sorry, lagi. saya potong. Heeh. Kalau sehari sumpah bisa dapat 3, berarti setiap hari yang dipikirkan Pak Isbedi itu naskah puisi gitu. Boleh Atau jadi. Setiap hari untuk mengarang puisi gitu. Boleh jadi. Jadi hidup saya adalah puisi kira-kira gitu kan. Hidup saya adalah puisi. Tapi tidak semua yang lahir itu akan menjadi puisi yang baik ketika saya mau kirim ke koran misalnya kan, atau saya mau terbitkan ke dalam buku. Oke. Ini nggak enak nih, jelek, buang. Jadi saat itu saya sebagai penulis, sebagai penyair, sekali juga saya sebagai editor. Editor pertama gitu kan. Iya. Gitu. Nah, Jadi berarti Pak Isbedi ini dari ceritanya ini kan totalitasnya memang untuk dunia sastra. Iya, gitu betul, ya? iya. Karena setiap hari yang ada dalam pikiran, dalam pikiran saya itu adalah bagaimana puisi. melahirkan karya. Iya, gitu betul. ya? Iya, Oke. betul. Kalau buat novel, cerpen, Heeh. itu bisa butuh waktu berapa lama Pak Isbedi? Kalau cerpen yang saya bilang tadi, saya cerpen bisa ya 3 jaman selesai atau 4 jam selesai. Saya kemarin ada diterbitkan oleh Suara Merdeka persis ketika ulang tahun saya 5 Juni kemarin. Oke. Judulnya Menembus Pandemi. Wah, itu sebentar sekali tuh, sejamnya gak sampai tuh. Tapi di benak saya sudah ini, saya udah kesal nih sama pemerintah, begini kita ditahan terus di rumah begini-gini gitu kan. Sementara gua di rumah, istri gua juga mati. Kalau gua keluar, mungkin gua aja yang mati. Tapi anak istri saya nggak mati gitu. Artinya saya dapat uang begitu kan. Saya judulnya Menembus Pandemi, gitu kan. Alhamdulillah di Suara Merdeka, ya lumayan dapat 500.000 kan, artinya kan kira-kira gitu. Artinya memang setiap cerpen yang diproduksi, setiap puisi yang dilahirkan itu punya nilai-nilai pesan begitu Pak Isbedi? Benar-benar nilai apa? Pesan. Oh pasti Ada Pak, pesan pesan yang itu pasti disampaikan. ada. Tapi kita bukan berarti seorang ustadz atau seorang pendeta yang memberikan ajaran-ajaran sana. Pesan itu akan terselip sendiri dalamnya gitu Pak. Oke. Nah, itu. Gitu. Jadi kan kecenderungannya orang mungkin seperti ini. Pesan ada, kita juga tidak, pengarang juga tidak boleh mengajarkan orang begitu kan. Pembaca juga lebih pintar daripada ini. Ngapain kita ngajarin kira-kira gitu Pak. Gitu. Selama berkarya di dunia sastra, yang paling berkesan apa nih Pak Isbedi? Untuk cerpen, untuk buku ya. Kalau buku saya lebih terkesan kepada buku kumpulan cerpen saya itu yang ini apa tuh, Hanya Satu Untuk Nama, itu kuat sebenarnya. Itu yang sama Seandainya Kau Jadi Ikan, itu terbitan Gramedia. Oke, apa pesan yang Pak Isbedi sampaikan? Kalau yang untuk Hanya Satu Nama itu saya bicara tentang bahwasanya satu pesan, bahwasanya kita itu hanya punya satu kesempatan, tidak mungkin 2, maka laluilah. Nah, ketika kesempatan itu kita gunakan, jangan kita berselingkuh di dalamnya. Itu dalam buku yang itu. Nah, kalau tentang Seandainya Kau Jadi Ikan, ya saya bicara sebetulnya lebih banyak tentang memori-memori tsunami di Aceh. Oke. Itu saya lebih banyak ke sana. Jadi pesan hanya mengabadikan momentum yang ada di Aceh, gitu kan. Jadi saya bilang, seandainya kau jadi ikan, mungkin kau tidak akan mati gitu, kau bisa berenang begini. Padahal di Aceh juga banyak yang mati ikan-ikannya kan ketika tsunami itu. Itu saya bilang itu. Itu Gramedia yang nerbitkan. Jadi kan begini juga Pak Isbedi, soal dunia sastra ini memang kan seperti tadi sampaikan Pak Isbedi bisa menyampaikan beberapa pesan terhadap baik itu pemerintah, pemangku kebijakan, baik kepada masyarakat, tapi dengan bahasa-bahasa yang indah, Iya. bahasa-bahasa yang menarik, gitu ya. Iya. Nah, kemudian maka tadi saya singgung sedikit dengan Pak Isbedi, tentu untuk membangun narasi-narasi itu
itu kan butuh inspirasi, Iya, iya. butuh ketenangan, Ketenangan. gitu ya, supaya tujuan pesannya itu sampai, Ya, dengan betul. baik, Iya. itu ya kan. Artinya karya sastra yang bagus adalah yang memang hasil karya itu memiliki dampak, Dampak, impact terhadap Terhadap kemanusiaan atau ya apalah. kemanusiaan begitu kan. atau orang yang menerima Iya. karya sastra itu seperti itu. Iya. Nah, sejauh ini Pak SBD, kalau sumpah di Provinsi Lampung, ya, Ya. sejauh mana sih ketertarikan orang sekarang dengan dunia sastra? Kalau ketertarikan dunia sastra sebanyak sih kira, terutama dari mahasiswa dari SMA banyak. Cuman persoalannya adalah sanggar-sanggar atau tempat-tempat workshop yang sekarang workshop penulisan itu kurang. Kalau zaman dulu kan ada kantor bahasa yang ngadain workshop, kemudian dari dinas apa mengadakan workshop. Tadi sekarang udah nggak ada lagi workshop penulisan sastra begitu ya. Kemudian UKMBS Unila itu setiap tahun ada mengadakan workshop yang bisa melahirkan para penyair kuat kok sebetulnya. Workshop itu yang lemah. Kemudian di SMA harusnya ada begitu kan. Nah, itu. Ini kalau tidak salah Pak SPD kan membangun lamban sastra Iya, ya? betul ya. Oke. Itu juga untuk workshop, untuk penulisan sastra, kemudian untuk pertunjukan seni gitu kan. Nah, kayak Lamban Sastra tahun lalu kita nyelenggarain politisi baca puisi misalnya. Oke. Yang selama ini kan image seorang seniman itu kan politisi itu alah bebal aja mereka nggak akan ngerti dengan seni kira gitu kan, bebal aja mereka nggak akan pernah mau urusin ini, mereka nggak punya hati nurani. Saya image itu ya saya pengen bantah gitu kan. Saya sendiri mengatakan itu awalnya gitu kan, atau pejabat yang nggak akan peduli, nggak buktinya anggaran begini begitu kan. Saya buka dengan acara kemarin Lamban Sastra politisi baca puisi, ya alhamdulillah banyak mereka. Ya mereka juga punya nurani, mereka juga manusia loh sebetulnya kan, gitu Ya, aja. pesan apa yang mau disampaikan contoh melibatkan politisi mereka untuk baca puisi? Pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya puisi itu adalah bagian daripada kehidupan, bagian daripada perjalanan mereka juga gitu kan. Dan puisi adalah juga untuk mengasah nurani mereka. Sebetulnya Pak Hotang, kita juga hampir semua banyak negara itu sebetulnya berhutang kepada seorang sastrawan. Itu bagaimana perpecahan Uni Soviet itu kan glasnost segala macam itu kan karena bermainnya para sastrawan yang Rusia waktu itu gitu kan. Nah kemudian Indonesia pun sebetulnya sangat berhutang kepada sastrawan khususnya penyair, konseptor, Sumpah Pemuda 28 saat itu masih in absentia Indonesia kan, kita merdeka kan 45 kan, kita 28 kan, itu kan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin kan penyair. Iya. Ada kalimat yang kalau kata Sutarji Kasumbari itu puisi yang dengan huruf P kapital. Arti puisi bener puisi. Kami putra putri Indonesia bertanah air satu tanah Indonesia. Rimanya kan bergerakan. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia misalnya. Rimanya kuat. Kemudian puisi itu juga memiliki futuristik. Artinya suatu bayangan bayangan atau bayangan ke depan. 1928. Waktu itu Indonesia belum ada loh. Tapi berani konseptor mengatakan kami putra-putri Indonesia. Satu kan masih Jong kan, Jong Japa, Yeah. Jong Sumatera. Nah, ternyata 17 tahun kemudian 45 baru Indonesia merdeka. Kan konseptor. Artinya berutang dong sebetulnya dengan ini. Belum lagi Hairil Anwar. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir, kata si Soekarno Hatta, kata si Hairil Anwar. Artinya penyair juga sudah memiliki peran di sana, begitu kan, terhadap keterjagaan Indonesia ini. Tapi sayangnya perkembangan kemudian, terutama pada tahun Soeharto berkuasa, kebudayaan, kesenian rangkul, disimpan gitu kan. Bagaimana Rendra mau ditangkap gitu kan, bagaimana MH Najib dikejar-kejar, bahkan Wiji Tukul yang sampai sekarang kita nggak tahu di mana mayatnya. Nah, ini juga berbahaya sebetulnya. Nah, apakah pada zaman sekarang kita akan melakukan itu lagi? Dan zaman Soeharto juga pelajaran kebudayaan itu hanya dikasih tahu ketika kita semester pertama kan. Iya kan? Dasar-dasar kebudayaan itu kan oleh Kuncoro Jatiningrat yang salah ya. Nah itu.
Padahal sebetulnya nggak, kebudayaan harusnya dikenal dari SMA, sudah harus dikenal, di negara-negara lain juga begitu sudah dikenal. Ya nggak jauh-jauh lah sebetulnya seharusnya. Saya harus mengenal budaya Betawi, saya cukup membacakan karya Firman Puntako misalnya kan. Ya kan? Apalagi misalnya Minang, kita cukup membacakan karya-karya Hasrus apa siapa, Wisran Hadi atau siapa gitu kan, tentang Minang budaya itu. Nah ini ternyata tidak diinikan, akhirnya mahal sih sebetulnya apa tuh yang kita bayar di Indonesia ketika ini transmigrasi misalnya, tapi kirim-kirim begitu-begitu saja. Tapi kan yang dibekali kan cuma pacul sama parang kan, babatlah sana. Padahal kan sebetulnya dikenakan harus kebudayaannya kan. Misalnya saya bertransmigrasi ke Lampung, tentu budaya Lampung harus begini gitu kan. Maka menjelang reformasi akhirnya pertikaian antar etnis muncul, kecemburuan. Biasanya pemilik rumah itu nggak perlu kerja, santai gitu kan. Yang pendatang, gue sudah ke Lampung gini, kalau gue nggak kaya nggak mungkin gue pulang keluar dari Batak atau itu kan, kira-kira gitu. Nah itu. Pak SBD ini mungkin kan punya idola ya dengan sastrawan gitu. Iya. Oke. Siapa yang didolakan Pak SBD? Saya Siapa kalau yang untuk jadi ini apa? Kalau Indonesia saya Abdul Hadi WM, gitu. kemudian Hairil udah pasti Hairil pertama sekali karena itu pembacaan pertama sekali adalah Hairil Anwar ya. Kemudian Abdul WM, ya Gunawan, Sapardi gitu, Gunawan dan Sapardi gitu. 3 itu aja. Karena puisi-puisi saya cenderung berlirik-lirik begitu kan, beda Sutarji kan. Kalau Sutarji kan mantra, tapi saya suka gitu. Jadi ternyata memang ada aliran-alirannya juga gitu ya, kayak genrenya gitu. Iya, genre ada puisi lirik, ada puisi-puisi prosaik gitu kan istilahnya kan itu. Nah kalau untuk luar saya cenderung dengan puisi-puisi karya-karya Amerika Latin gitu kan, Octavia Vaz misalnya gitu kan. Ya meskipun yang timur juga saya suka, misalnya Jalaluddin Rumi, Muhammad Iqbal gitu kan. Gitu. Berarti Pak SBD sudah berapa tahun nih menekuni nih soal masalah sastra ini? Kalau 40 tahun mah ada Ada 40 tahun Pak. Dari hidup dari situ. Kadernya sekarang udah berapa Pak SBD? Hah? Kader, ada kaderisasi pastinya. Iya pasti. Ya kalau kita nggak bisa kita bilang itu bahwa mereka guru karena tidak masuk dalam, nggak guru atau murid ya, karena tidak masuk dalam sekolahan. Tapi hampir rata-rata kalau teman-teman di Lampung yang masih muda tuh yang merasa begitu dia keluar, oh iya saya pernah belajar sama SBD gitu kan. Kalau saya katakan lu murid gua nanti salah lagi karena nggak dalam kelas kan gitu kan. Tapi secara khusus nggak ada yang dilatih gitu. Ada, termasuk Muhammad Al-Farizi yang sudah masuk ke sastra internasional di Bengkulu begitu kan. Tapi mudah-mudahan dia juga ngaku juga kalau dia murid saya gitu kan. Iya. Banyak di sastra itu berbeda dengan sekolah Pak. Bisa saja murid menjadi pembangkang gitu bagi gurunya gitu Pak. Banyak sekali gitu Pak. Sampai saya ada semacam kayak tanda petik sumpah. Mulai detik ini gua nggak mau lagi punya murid, saya bilang gitu. Kan udah traumatik terlalu banyak atau ini yang berkhianat gitu kan. Gitu. Berkhianatnya seperti apa gitu Pak Isin? Mungkin bisa digambarkan. Ya dalam pengertian ngelawan secara bukan pikiran, ngelawan sok berontak, gua bukan belajar sama dia, kira-kira gitu Pak. Gitu. Merasa sudah lebih hebat. Iyalah ya? gitulah. Lebih Padahal berkelas, gitu padahal sebetulnya kan kalau ilmu silat kan guru silat tuh dia punya ilmu 10 nggak mungkin kasih semuanya kan, padahal kan kira-kira. Selalu ada yang ditinggalin gitu ya. Iya. Iya. Nah, saya agak sedikit menarik mengikuti perjalanan hidupnya Pak SBD. Iya. Ya, saya seperti tadi saya sampaikan hampir lebih banyak waktunya memang didedikasikan untuk sastra. Iya. Kalau tidak salah dulu Pak SBD sempat di PU ya. Di dinas artinya di suatu instansi PNS sempat lagi di birokrat gitu ya, iya, PNS. iya. Kemudian sempat juga di jurnalis Iya. sebagai wartawan gitu Iya, kan. iya. Tapi semua itu ditinggalkan demi sastra gitu. Berarti ini kan sastra ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan gitu. Nah, kenapa pilihnya ketika itu harus di sastra gitu?
Saya keluar dari birokrat dulu karena saya merasa hidup di sastra, saya merasa bisa bebas gitu kan. Oke. Kalau zaman dulu kan Bebas dalam artian mengekspresikan iya, pikiran iya, atau pikiran. Bukan bebas dalam pengertian bohemian ya, bukan. Kita bisa mengutuk orang atau mengkritik orang lewat sastra kan. Bayangkan saya ke tahun 80-an, 80 sampai 89 saya berhenti. Zaman itu kan orde baru, sangat orde baru bener kan. Kita jangankan menghadap kepala dinas, menghadapkan kasubag TU aja harus begini-begini kan. Iya. Nah, itu bagi saya pantang hidup yang gitu. Hanya feodal gitu. Iya, feodal sekali gitu kan. Nah, itu. Jadi ini nggak beres ini saya bilangin, keluarlah saya bilangin, keluar begitu saja gitu kan, asik nih jadi. Saya pikir hidup asik aja lah gitu kan. Gitu. Saya pikir hidup asik aja udah tadi luar. Dan tapi ada banyak Pak, ada banyak orang yang merasa tidak ini. Misalnya Papa Rusli Marzuki Saria, itu penyair terkenal di Sumatera Barat, itu mantan tentara itu. Keluar. Kemudian Ibrahim Sattah, itu penyair terkuat juga di Riau, itu polisi. Kenapa mereka keluar katanya? Alasannya zaman dulu kalau ini harus begini dulu kan gitu kan, baca puisi aja depan itu padahal sebagai penyair kan, harus begini juga. Saya keluar aja kata dia, bilangin mundur kata dia bilang gitu. Ibrahim Sattah almarhum. Sorry, kalau saya salah tolong diluruskan ya. Jadi dari penyampaian Pak SBD itu tadi saya menggarisbawahi sedikit. Berarti seorang sastrawan itu adalah orang-orang yang berpikir merdeka. Iya, kira-kira gitu, berpikir gitu merdeka ya. Tapi bukan berarti berperilaku sangat merdeka juga, tidak juga. Kita tetap ada adab, ada ini kan gitu kan. Gitu. Jadi merdeka dalam artian dia bebas berekspresi, iya, tapi masih dalam batas-batas ya, aturan main yang ada gitu ya. Gitu kan. Ya kira gitulah. Oke. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan Pak SBD ya, jadi kan hampir seluruh hidupnya Pak SBD itu kan didedikasikan untuk sastra gitu. Iya. Insya Allah begitu sekarang ini. Sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak tahu kalau besok loh. Iya, silakan. Siapa tahu ada penawaran yang lebih baik. Lebih baik lagi kan, misalnya jadi warga negara Malaysia gitu kan. Kalau ada tawaran yang lebih baik, ditinggal nggak sastranya Pak SBD? Kayaknya enggak juga deh. Enggak ya? Kecil amat gitu ya kira-kira gitu. Nah, di era sekarang ya, jadi seperti apa sih respon masyarakat generasi sekarang terhadap sastra? Ini kan era modern gitu ya, sudah eranya teknologi, digital gitu. Apakah mereka masih tertarik dengan seperti dunia sastra seperti itu gitu Pak SBY? Saya kalau melihat dari kasus atau dari contoh saya kira menarik ya, ketika puisi saya bikinkan buku gini, ada banyak yang mau beli gitu. Ada banyak yang mau beli, artinya mereka juga suka. Persoalan kemudian dia membaca juga, ternyata ditanya kenal sama SBY, karena saya baca di puisi di Google misalnya gitu kan, itu kan juga bagian daripada bacaan ya. Kalau generasi muda saya masih percaya mereka suka dengan sastra, cuman persoalannya kehidupan sastra ada nggak ditunjang dari pemerintah, itu aja sebetulnya. Ini persoalan yang sampai sekarang, artinya kesenian pun itu masih kecil sekali. Pemerintah melihat kesenian dibanding dengan olahragawan misalnya gitu kan. Nah itu. Selalu waktu saya di Lampung Pos juga kan sering berdebat juga dengan redaktur olahraga atau di media itu kan. Enak bener ya, halaman olahraga 2 halaman misalnya kan. Sementara seni cuma 1 halaman, itu pun kalau ada iklan dibuang kan, kira-kira begitu kan. Artinya dari situ aja sudah terjadi diskriminasi gitu kan. Belum lagi di tingkat pemerintahan gitu. Berarti pasarnya dianggap lebih kecil gitu. Lebih kecil, dianggap lebih kecil. Padahal kesenian juga sebetulnya membangun spiritual, membangun karakter bangsa gitu kan. Itu. Dan soal pengorbanan atau apapun, saya kira seni sama olahraga sama kok sebetulnya. Kalau olahraga dalam pengertian dia bisa berolahraga, latihan, ada jam-jamnya. Sementara kalau seniman, rasa saya sampai sempat dulu ngomong, kayaknya istri pertama itu adalah buku, kira-kira begitu kan. Istri kedua adalah benar-benar yang fisik gitu kan. Nah itu, dari situ sudah sampai malam baca itu kan. Iya, tadi Pak SBD ada sedikit menyinggung soal seumpama dukungan, support dari pemerintah yang kurang dengan dunia sastra. Dengan seni lah tahunnya lah kira-kira ya. Dengan seni, iya. gitu ya.
sebelum masuk ke sana, tentu kita juga pengen tahu seberapa penting sebenarnya urusan kesenian ini ya terhadap kehidupan kita gitu, sehingga dia butuh dukungan daripada pemerintah gitu Pak SPD. Ya, Bagaimana memberikan argumentasi supaya kemudian pemerintah melihat bahwasanya ini penting ternyata gitu. Apakah dalam pembentukan karakternya atau untuk apa gitu Pak SPD? Saya kira yang paling pertama adalah pertumbuhan karakter sebetulnya, pembangunan karakter bangsa. Saya kira lewat kesenian itu penting sekali. Bisa dilihat dari kesenian. Bahkan sebetulnya seni itu juga sebetulnya setiap manusia memiliki rasa seni ya. Bagaimana kita menyisir pada saat kita mau keluar aja, itu kan juga bagian seni. Itu yang paling terkecil loh begitu. Belum lagi dalam kehidupan yang lain. Seni itu bisa membangun dalam pengertian karakter bangsa, spiritual kita. Meskipun kesenian tidak serta-merta saat itu bisa mengubah seseorang. Bisa ada tahapan, tapi bisa juga pada saat itu selesai. Nah, pemerintah barangkali tidak melihat ini gitu kan, dalam pengertian karena pandangan mereka adalah dalam pandangan matematis gitu kan. Apa ada kesenian hari ini yang bisa mengubah? Kan bilang gitu, udah selesai, nggak ada, ya udahlah. Festival Krakatau pada akhirnya cuma copy paste begitu saja, karena program mereka ya begitu aja begitu kan, program-program pemerintahan. Tapi padahal kesenian, sastra, bagaimana teater yang punya Iswadi Pratama yang sudah sampai ke Australia, ke Jerman segala macam, dia bicara tentang Tanjung Karang begitu kan, dari segi kacamata si Iswadi Pratama. Nah itu. Kemudian saya punya Kota Cahaya, saya bicara tentang Tanjung Karang gitu. Ini nggak ada begitu, karena memang secara matematika gitu dianggap sama dia. Ada satu yang menarik sebetulnya yang bisa mengubah seseorang bisa cepat gitu. Ketika saya membaca cerpen Hamsat Rangkuti judulnya Jambangan misalnya gitu kan, itu bisa mengubah bagaimana dia merasa di Jakarta hidupnya digusur terus gitu kan, dia lawan akhirnya terakhir dia nggak lawan sama dia ketika ada tuan tanah, kawan dia sendiri ternyata tuan tanah, udah ambil aja lu pindah ke ini, ke kampung kemana kata dia bilang gitu. Gua ambil, dia pindah kampung, dia beli rumah kecil tapi kolamnya gede, balong itu. Dia piara ikan lele jumbo, ikan lele dubo, banyak benar gitu kan. Jadi petani ikan itu kan, setiap pagi dia panggil orang-orang kampung itu, suruh ngebuang sana. Tiap pagi dikasih rokok, kasih duit, kan senang bener. Wah. Jadi ikannya kan gede-gede semua tuh, besar cepat. Dia kirim ke rumah makan kota-kota besar, tahap gitu kan. Terus kawan yang sudah jadi kaya juga karena uang dari jadi calo itu kan, datanglah ke rumah dia makan. Oh ini enggak, ikan bukan dari sana, ikan tersendiri kata dia bilang, piaraan sendiri, makan. Terus pulangnya dibawalah 5 kilo pulang ke sana. Terus kirim surat, wah ikannya enak, tahu nggak lo kata dia bilangin, ikan yang lo bawa pulang itu ikan yang dari sana kira-kira gitu. Makan lo itu orang kota, yang punyanya orang kampung ini, dendam itu. Di situ, oh iya ternyata kalau gue jadi pejabat ini, gue jangan menyia-nyiakan orang, dendamnya lebih berat gitu kira-kira gitu. Jadi nggak saya sebut ya kata itu, bahkan punya orang kota ini artinya itulah. Sejak itu saya nggak bisa makan ikan lele gitu. Apa kata seorang ansop terus? Kau terpengaruh Isbedi, cerpen aku tuh kan main-main kata dia bilang, kan kurang ajar kan main-main. Hamsat Rangkuti kan orang iya kan, Rangkuti Medan gitu kan, kira-kira gitu Pak. Kalau cerita soal Lampung ini secara spesifik ASBD, ada nggak hasil karya sastra Pak SPD? Oh ada Pak. Yang secara khusus itu menceritakan tentang persoalan ketidakadilan seperti itu yang menyangkut dengan kepentingan publik yang dikemas dalam bentuk sastra. Saya malah lebih banyak ngambil bicara tentang Pagar Dewa, saya punya cerpen bicara tentang Pagar Dewa. Kemudian tentang hubungan Rindang Sedayu dengan Minak Trio Deso di Abung, Kota Bumi, saya punya. Kemudian bicara tentang Sukma Hilang, saya punya. Saya lebih banyak bukan bicara soal ketidakadilan yang ada di Lampung ini, tapi saya juga bicara tentang Moro-Moro. Mesuji, saya punya. Itu masuk dalam puisi esai saya, itu cukup panjang itu. Itu saya punya Moro-Moro. Itu. Nah, terus kemudian saya juga bicara juga tentang pertikaian etnis di Bali Nuraga misalnya.
Saya punya juga dalam puisi esai gitu. Apa yang Pak SB disampaikan seperti seumpama ketika terjadi konflik komunal? Komunal saya nggak lebih saya bicara bahwasanya dengan adanya pertikaian seperti ini rusaklah semua ini persoalan-persoalannya. Saya menggambarkan seolah-olah perempuannya itu adalah orang Bali, kemudian lelakinya itu adalah orang pribumi, bercintaan lah istilahnya saling kekasih gitu kan. Tapi gara-gara ini mereka akhirnya agak sedikit renggang gitu kan. Nah ini pertikaian inilah yang saya ingin. Tapi meskipun di sana ada kritik juga ya bahwasanya ya kadang-kadang pemerintah setempat lebih kepada istilahnya memberikan pandangan yang lebih besar atau perhatian lebih besar kepada pendatang, sementara pribumi terlalu diabaikan sehingga terjadi kesenjangan sosial di sana gitu kan. Itu soal moro-moro juga begitu kan. Nah, jadi gini juga Pak SBD, artinya ini para pelaku seni ya, di era digital sekarang kan, dengan kecepatan internet, semua budaya asing itu sekarang kan cepat bisa diakses, gitu ya kan. Kecepatan internet itu mempengaruhi juga terhadap budaya si penerima, si pengakses ini tadi internet ini, gitu. Contoh kita sampaikan. Seperti generasi-generasi sekarang itu kan mereka senang sekali nonton yang berbau Korea, gitu, ya kan? Nah, terus apa yang bisa dilakukan dari seperti para Pak SBD ini untuk supaya generasi kita itu tetap mereka itu mencintai budayanya, karakter ya bangsanya itu tidak hilang gitu. Gimana Pak SBD? Pendidikan dari SMA sudah ada budaya. Sekarang kan masih kita dari SMA aja, tari-tarian itu kan udah kurang lagi kan, atau peran-peran itu kan. Itu dari workshop dari SMA itu harusnya sudah ada gitu kan. Kalau soal budaya Korea, saya kira itu cuman gegar-gegar aja, sculptor aja saya kira ya. Modernitas aja setelah itu hilang lagi, nanti ganti lagi dari telenovela dulu kan istilahnya kan telenovela jadi musiman aja gitu. Saya kira anggapnya musiman aja itu, saya yakin musiman itu. Sekarang memang lagi larinya ke Korea kan, dari nyanyi sampai kepada sinetron kan istilahnya Korea. Mungkin besok lagi bisa aja berubah gitu. Sama sebetulnya di sastra juga. Pada tahun-tahun berapa itu ada istilahnya sastrawangi. Ini kan istilah aja sebetulnya. Kenapa dibilang sastrawangi? Saat itu para penulisnya adalah orang-orang wangi semua, cewek-cewek cantik begitu kan. Ayu Utami, kemudian Jenar Maesa Ayu, misalnya gitu kan. Ada banyak gitu kan. Itu De Lestari. Nah, akhirnya istilahnya itu kan sastra wangi kan. Tapi kan akhirnya kan sekarang hilang kan, kembali sastra biasa aja gitu kan. Ya sastra gitu. Gitu. Semua saya kira budaya dari luar itu ya kadang-kadang cuma bukan kadang-kadang hampir kecenderungan itu sebentar kok gitu, temporer aja gitu kan. Dulu kita mungkin lagi zaman saya masih remaja suka sekali dengan gaya sampai celana juga gaya-gaya Elvis Presley gitu kan, dengan celana putih kecil gitu sempit gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Gitu. Terus kembali tadi ke cerita Pak SBD soal dukungan pemerintah gitu. Seperti apa sih selama ini? Saya kira harusnya prioritas sampai sekarang juga ya lembaga-lembaga kesenian harus diinikan. Kemudian para seniman, susah sekarang pada zaman Covid ini ya. Covid ini tidak ada seniman yang dalam bentuk seniman untuk panggung itu dibolehkan tampil kan, jelas kan? Berkerumun kan tidak boleh kan? Mereka benar-benar saya pikir sangat-sangat terdampak gitu terhadap Covid ini. Itu sebabnya seorang Samsul Arifin yang memiliki ambangan ma'iyah di Lampung Timur dan kebetulan juga ketua Dewan Kesenian Lampung Timur, sempat dia menulis surat terbuka kepada gubernur. Tolong perhatikan ini gitu kan. Akhirnya saya sahut lagi lah, saya bikin juga surat terbuka langsung buat gubernur Lampung gitu kan. Oke, boleh disampaikan poinnya apa? Poinnya adalah perhatiin ini bantuan itu kan dari dinas, bantuan entah 1 juta per orang atau bikin acara, bikin kayak begini Zoom begini misalnya gitu kan. Kita bikin aja begitu, dibiayai, mereka dikasih honor. Ini pernah terjadi Dirjen Kebudayaan RI Jakarta, Kemendikbud itu dari Kemendikbud.
Saya pernah diundang juga baca puisi lewat Zoom gitu, diskusi. Nah itu dibantu 2 juta begitu, 1 juta begitu kan. Kemudian Dinas Kebudayaan di Sumatera Barat dia undang para seniman lewat Zoom gitu kan. Nah, atau kita bikin kayak sekarang ada bantuan-bantuan tuh kan ada per keluarga misalnya kan. Ada banyak sebetulnya seniman ketika saya sedang nunggu aja transfer dari Dirjen Kebudayaan juga. Ada namanya apresiasi pelaku budaya. Ternyata itu pengiriman pertama, saya lolos sampai terakhir. Tinggal nunggu. Itu di Lampung itu ada 450-an lebih yang terdampak Covid meminta bantuan ke Dirjen Kebudayaan. Emang dibuka itu atau linknya itu. Kita di Lampung ada komunitasnya Pak SBD ya? Ada dewan Ada keseniannya. seberapa Ada perpanjangan dari pemerintah ada, tapi apa perhatian mereka begitu kan? Kalau cuma hanya ngebantu kepengurusan aja, lah memangnya seniman ini harus masuk ke pengurus dulu baru bisa dibantu begitu kan? Ada seberapa banyak Pak SBD Apa itu? anggotanya? Yang anggotanya paling cuma 10 atau 20-an nggak sampai gitu kan? Itu. Yang di luarnya lebih banyak malahan, yang seniman aktif gitu kan? Misalnya ada Iswadi dengan teater satunya, dengan grup-grup teaternya, Kober ada, kemudian ada Dakocan itu si Iin Mutmainah, belum lagi sastrawannya gitu kan, belum lagi tari, kemudian belum lagi musiknya gitu kan. Gitu. Saya tertarik pengen tahu selama ini seumpama pelibatan para seniman ya oleh pemerintah itu seperti apa gitu Pak SBD? Pada saat acara-acara pemerintah aja, misalnya Dalam kaitannya tadi seperti disampaikan Pak SBD kan namanya seni itu kan dia juga bisa membangun karakter. Iya, Gitu ya. iya. Tentu generasi-generasi anak bangsa ini kan bagaimana membangun karakter yang baik juga lewat seni, gitu ya. Iya. Nah, kemudian selama ini ada nggak seumpama dari kerjasama dengan pemerintah, bagaimana supaya para seniman juga bisa terlibat di situ gitu dalam membangun karakter? Selama ini ya sebetulnya seharusnya Dewan Kesenian yang bergerak begitu, yang bisa. Oke. Itu kan perpanjangan, karena bagaimanapun juga Dewan Kesenian adalah perpanjangan dari Pemprov atau pemerintah begitu kan. Oke. Tapi saya nggak tahu apakah gitu. Tapi yang jelas saya sudah 10 tahun ini saya nggak lagi di Dewan kan. Jadi saya nggak tahu Dewan Kesenian itu kan. Oke. Nah itu. Tapi saya lewat Lamban Sastra ya ternyata saya bisa bergerak sendiri gitu kan. Yang jelas saya kira kesenian itu jelas bisa mengubah atau bisa mengukuhkan seseorang itu menjadi sebagai karakter bangsa. Daripada mereka misalnya bernarkoba segala macam, dia mereka berkesenian. Itu kan banyak, tidak ada seniman yang berhasil itu kalau dia adalah pecandu narkoba.